Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai gengs, kali ini gue mau bahas skincare yang lagi gue pakai, tapi khusus serumnya ini nih, yang namanya Glossy Serum. Karena banyak dari kalian yang nanyain, kalau misalkan mau beli satuan tuh enaknya yang mana dulu? Ya jujur, yang namanya skincare, yang namanya kuncian tuh apalagi kalau bukan serum atau namanya essence kan. Cuman memang kalau di Glossy series ini nggak ada essence, jadi ya kita bahasnya serumnya aja nih. Boleh berarti kalian cobain serumnya ini order. Karena kegunaan dari serumnya ini tuh, bisa buat kulit lebih lebih bouncy, lebih lembab, dan lebih cerah juga. Dan keunggulan dari serum ini juga tuh formulanya cepet banget ngeresep bener-bener deh. Nggak pernah ada gue cobain serum lain tuh yang secepat ini ngeresepnya. Dan tentunya juga cocok untuk segala jenis kulit. Jadi misalkan kalau kulit kalian berminyak, ini tuh nggak bakal bikin greasy karena formulanya tadi tuh cepet ngeresep, beber kayak abis itu nggak pakai apa-apa, malah jadi kayak matte gitu loh guys. Dan misalkan kalau kulitnya kalian kering, itu nggak juga bakal nambah dry, malahan bisa melembabkan kulit ini kan. Nah, semua produk-produk Miral itu memang BPOM. Dan ini tuh skincare legit kok gengs, cek aja Instagramnya. Cuman kalau boleh jujur, paling kalau ada hal yang nggak gue suka, itu karena ini tuh lebih cepet habis ketimbang misalkan krim atau tonernya gitu gengs. Padahal kan gue biasanya makanya selalu barengan tuh satu rangkaian. Nah, pasti serumnya ini habis duluan. Jadi misalkan toner sama krimnya kira-kira bisa kalau diawet-awet buat 2 bulanan lah. Nah, kalau serumnya ini paling sebulanan sih. Ya cuman mengingat harganya juga affordable. Jadi ya nggak bisa ngeluh banyak-banyak juga gue. Cuman mungkin dari Miral nih, bolehlah digedein dikit gitu size-nya. Biar agak awet, atau minimal bisa habisnya barengan gitu sama yang lain-lainnya juga. Ya gitu aja gengs kira-kira. Makanya buat kalian penasaran, langsung cobain aja deh, harganya juga affordable kok. Kalau nggak percaya langsung cek link Shopee di bawah. Tapi jangan lupa follow juga Instagram mereka. Langit, bisakah kau turunkan pasangan yang baik, yang kaya raya dan solehah? Tapi kalau ditanya nggak cuman hahaha doang, pelangap-pelangap begitu ya. Karena aku ingin segera menikah. Gila, siapa nih yang target tahun ini? Pengen cepet-cepet kawin? Nikah? Bedanya apaan sih emang ya? Terus gimana nih? Udah ada tanda-tanda jodoh pasti bertemu belum? Lah sama di sini juga belum. Tapi gue bilangin lupa deh ya. Kalau kata emak gua tuh, yang namanya nikah nggak cuma perlombaan. Jadi nggak usah buru-buru, ngapain sih buru-buru? Nanti nih kalau ada yang bilang, lagian sih lu terlalu pilih-pilih. Cuekin aja udah. Ya kali jodoh cuma mau cap-cip-cup doang milihnya. Nggak beber di screening bibit bebet bobotnya siapa. Ntar bisa jadi begini nih kayak kasus hari ini nih. Baru 1 bulan menikah, sang istri ini meninggal di tangan suami sendiri. Aduh, ngeri banget. Dan ada sebuah plot twist di akhir ceritanya yang kayak ternyata. Jadi kejadian itu sempat viral di bulan Oktober 2021 kemarin gengs, karena ada sebuah prahara rumah tangga nih, sepasang suami istri di Pulau Bangka, Sumatera yang usia pernikahannya baru 1 bulan. Lah biasanya kalau kita denger-denger masa 1 bulan, ya namanya pernikahan itu kan lagi hot-hotnya ya, masih kayak sayang-sayangan papi mami begitu. Tapi ini malah berujung bencana gengs, dimana sepasang kekasih ini itu menikah di tanggal 7 September 2021. Sang istri itu bernama Ella Andini berusia 24 tahun dan suaminya Muhammad Rafli berusia 26 tahun. Ella Andini ini merupakan warga dari Bangka, sementara suaminya Rafli itu pendatang dari Aceh, geng. Nah, pernikahan mereka itu awalnya memang terkesan terburu-buru, karena ternyata keduanya ini baru meminta restu kepada orang tuanya Ella itu sekitar 2 minggu sebelum hari pernikahan. Jadi kan kayak dadakan amat gitu ya. Dan saat itu memang mereka berencana menggelar pernikahannya itu di Palembang, di kota kediaman dari keluarganya Ella. Nah, jadi karena dadakan tadi, otomatis orang tuanya Ella ini sendiri belum tahu banget nih yang namanya bibit, bebet, dan bobot dari suaminya. Ya kan tadi baru 2 minggu, jadi belum kenal-kenal banget. Pokoknya keluarga Ella itu taunya cuman sebatas mantunya ini nih, yang bernama Rafli tadi itu kerjanya di BNN, ngurusin rehabilitasi narkoba di daerah Sungaliat, Bangka. Tapi mereka nggak tahu tuh background keluarganya Rafli ini kayak apa sih. Terus ceritanya bisa kenal sama anaknya Ella ini gimana? Ya pokoknya tipe-tipe orang tua. Yang penting nih anak gue demen, suka sama suka, ya udah disetujuin aja, direstuin. Dan setelah menikah, mereka tinggal bersama tuh di rumah orang tuanya Ella di Jalan Teratai Toboali, Kelurahan Teladan, Bangka Selatan. Nah biasa deh nih, kalau udah nikah, barulah ya namanya sifat asli itu keluar ketahuan. Karena memang semua kebobrokannya Rafli itu mulai kebongkar satu persatu. Yang ternyata nih, walaupun statusnya dia kan tadi kerjanya di BNN, ngurusin orang yang pakai narkoboy, si Raflinya sendiri juga narkoboy. Kan ayah wae ya. Yang mana hal itu tentunya membuat dia jadi dipecat. Ya kali dagelan gitu orang ngurusin narkoba sendirinya make. Jadilah Denny jobless alias pengangguran. Selain si Rafli ini narkoboy, dia stres kali yang nggak ada kerjaan. Jadi sering tuh dia pergi main judi sambil mabok-mabokan. Mohon maaf, ini juga paket komplit sih ya. Diambil semua sama dia. Modelan suami-suami sinetron Indosiar yang sukanya udah mabok, judi, pakai obat. Yang pasti yang gitu-gitu tuh modelannya nggak jauh-jauh sama yang namanya KDRT. Abisnya nggak pernah tuh, jarang gue denger cerita-cerita suami modelan begitu yang ternyata ujung-ujungnya romantis,
tulus, lemah lembut ke istri kagak ada. Dan karena kelakuannya itu, Rafli sama Ella jadi sering ribut. Cuman masih ngumpet-ngumpet nih ributnya. Yang namanya juga masih pasangan baru, sampai-sampai orang tua pokoknya sampai seisi rumah nih, itu nggak tahu kalau ternyata mereka sering berantem. Soalnya kalau mereka ini udah keluar kamar, kelihatannya baik-baik aja, harmonis. Tapi kalau di dalam kamar ternyata beda lagi urusannya. Ya mungkin kalau di luar nih kita denger suara-suara berisik, dikira lagi pengantin baru kali. Padahal mah ya berantem di dalam. Nah, setelah hampir 1 bulan menikah, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2021, Rafli ini kedapatan mencuri perhiasan emas milik Ella dan menjualnya ke toko emas di Bangka Selatan. Pokoknya waktu itu dia jualnya sekitar 6.700.000. Awalnya emang si Ella ini nggak nyadar kalau emasnya hilang. Baru kayak 2 hari kemudian, waktu dia mau pakai perhiasannya, lah dia lihat emas gua kemana, kagak ada. Ditanya sama suaminya, "Mas, kamu lihat emasku nggak?" "Lah, emasmu kan aku." Beda ya, maksudnya kalau orang Jawa dipanggil ya mas bukan perkara bentukannya dia kayak gelang-gelang ibu hajatan yang kalau kondangan tuh udah serencang gitu. Pokoknya si Rafli ini awalnya kagak mau ngaku, bilangnya nggak tahu. Jawaban paling nyebelin nggak tuh gengs ya? Nggak tahu. Tapi sih menurut Ella aneh aja gitu ya kalau emasnya tiba-tiba hilang, padahal dia selalu simpan di kamarnya. Ini ada tuyul apa bagaimana? Kayaknya dia juga yakin kayak nggak ada orang lain yang masuk ke kamar gua, nggak ada maling gitu yang bisa ngambil perhiasan. Gak mungkin deh kalau keluarga sendiri gitu yang mau maling. Soalnya kan udah bertahun-tahun juga sih Ella tinggalnya di situ, nggak pernah tuh ada sekalipun kasus kehilangan perhiasan seperti ini. Karena emang udah suujo nih, siapa lagi kalau bukan suaminya. Ella terus mendesak Rafli. Ya lama-lama akhirnya Rafli ngaku, "Iye, gua yang ngambil itu emas." Tapi Rafli bilang bakal bertanggung jawab dan janji nih mau ngembaliin emasnya nanti deh dalam bentuk uang kalau menang judi. Ya Ella emosi lah denger begitu. Langsung dia minta cerai. Tapi saat itu Rafli nggak mau cerai maksudnya. Ya cuman ya gimana kagak emosi? Karena diketahui uang hasil jual emas tadi itu dipakai sama Rafli buat beli shabu-shabu. Ini obat ya, bukan makanan ya. Terus sisanya dipakai lagi tuh buat judi di kosan temennya Rafli namanya si Apoy. Ya menurut Ella kan kayak alasan macam apa itu? Nggak bisa diterima lah. Diusir lah si Rafli dari rumah itu. Kan itu soalnya rumah orang tuanya Ella ya. Dan menurut gue ya wajar banget lah Ella ini marah. Ya kalau kita dengernya alasannya buat bayar utang, buat biaya pengobatan, yang kayak gitu-gitu masih mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini kan buat hal-hal yang kagak ada faedahnya. Kerja kagak, buang-buang duit. Iya, duit istrinya lagi. Dan lagi-lagi nih, walaupun Rafli ini jatuhnya udah diusir keluar dari rumah, keluarganya Ella itu nggak ada yang tahu dan nggak ada yang curiga sama hubungan keduanya ini lagi berantem gitu. Agak heran ya kok bisa begitu. Jadi memang Ella ini itu berusaha banget menutupi prahara rumah tangganya. Jadi dibilang itu Mas Rafli keluar ada urusan kerjaan di luar kota gitu. Nah kira-kira keluarga besar kalian tuh ada yang begitu juga nggak? Nggak suka ikut campur sama satu sama lain? Ya ternyata ada plus minusnya ya. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian, yaitu pada tanggal 19 Oktober sekitar jam 4 sore, Rafli tahu-tahu ucuk-ucuk datang lagi tuh balik ke rumahnya si Ella. Di sana Rafli ini datang sambil bawa makanan dan uang sebesar 4.200.000 buat ngebujuk Ella nih buat baikan. Ala-ala lu kalau ke rumah pacar lu bawain martabak mas seblak. Ya tapi waktu itu si Ella ini masih ngambek dan menolak si Rafli dan tetap ngusir dia. Ya mau nggak mau Rafli ini balik lagi tinggal di kosan temannya tadi itu si Apoy yang jadi basecamp judi. Jadi memang selama diusir Rafli itu tinggal di kosannya si Apoy. Sesampainya di kosannya Rafli, curhatlah dia sama si Apoy. Celakanya si Apoy ini itu bukan tipe-tipe sahabat yang positif vibe yang bisa menenangkan dan ngasih nasihat yang baik-baik gitu. Tapi si Apoy ini justru ngompor-ngomporin kayak netizen yang nggak tahu masalahnya apa. Widih, langsung rame kompor biar seru gitu komen-komen. Definisi warga yang pada suka keributan. Gimana sih Apoy ini? Itu malah bilang, ya udah matiin aja istri lu. Cekek udah lehernya sampai mati. Hancur nggak punya teman begitu? Makanya lu pada jangan salah gaul ya. Sama jangan gampang kehasut sama orang. Serem. Sampai besoknya nih, di tanggal 20 Oktober, sekitar jam 1 pagi ya. Jadi tengah malam nih ya, si Rafli datang lagi tuh ke rumahnya Ella. Di sini mungkin karena nggak tega si Ella ngeliat Rafli ini datang malam-malam, menunjukkan keseriusannya dan kayak ada rasa kangen kali ya. Jadi dibolehin deh tuh Rafli untuk nginep masuk pada malam itu. Dan karena memang kan mereka jatuhnya masih suami istri, statusnya ini udah lama nih ambek-ambekan, nggak dikasih jatah. Jadi pada malam itu lagi, sempet-sempetnya ada adegan begituan. Paham lah ya kalian. Sampai hingga paginya di jam 8 pagi, Ella yang semalaman jatuhnya lembur nih. Jadi masih tertidur pulas dia. Rafli yang bangun duluan, sempet nyarap bubur alias nyabu sambil iseng-iseng ngecek HP-nya si Ella. Ada gila-gilanya nih pagi-pagi, bukannya minum kopi atau makan bubur beneran. Ini malah nyabu. Dan ternyata di HP-nya Ella itu, si Rafli menemukan ada cecetan Ella sama mantan pacarnya nih. Dimana pas dibaca, Ella sama mantannya tuh ada janjian mau ketemuan dan bilang katanya mereka masih saling rindu dan lain-lain gitulah. Ya baca begitu pagi-pagi Rafli langsung spanning dong. Baru juga nih ditinggal 2 minggu. Udah chattingan sama cowok lain, sama mantan lagi. Pakai bilang kangen-kangen. Ditambah ingat, emang kondisi Rafli nih itu kan dalam pengaruh obat. Dan kemarin dia baru dinasehatin tuh sama si Apoy buat nyangkek Ella kan. Ya udah tanpa pikir panjang si Rafli nih langsung mencekik Ella sampai meninggal, geng. Setelah memastikan si Ella ini udah meninggal, sekitar jam 10 paginya, Rafli keluar dari kamar. Di situ dia pas-pasan sama adiknya si Ella bernama Karen. Ditanyanya sama Karen, "Mau kemana bang? Buru-buru amat." Rafli jawab, "Mau keluar rumah bentar
kirim paket. Ya udah, Rafli tuh pergi naik motor sambil masih bawa HP-nya si Ella nih. Sampai siangannya jam 1-an, Karen nih adanya mulai heran. Kok Kak Ella nih nggak keluar-keluar kamar? Bilang dia tuh si Karen ke tantenya yang tinggal di situ juga. Jadi maksudnya di rumah itu sebenarnya rame orang, geng. Banyak yang tinggal di situ. Tapi nggak ada yang tahu apa-apa mengenai permasalahannya Ella dan Rafli. Nah, karena penasaran, diketok lah tuh kamarnya Ella. Tapi karena tidak ada jawaban dari dalam kamar, akhirnya ya udah dibuka di tuh pintu kamarnya. Dan mereka nih baru melihat Ella yang sudah terbujur kaku di atas kasur dengan kondisi setengah telanjang. Jadi kayak cuma pakai atasan doang. Di beberapa bagian tubuh Ella itu juga terlihat luka lebam akibat pukulan benda tumpul dan bekas cekikan memang di lehernya. Yang ngeliat kayak gitu langsung teriak dong adeknya. Satu keluarga di rumah langsung cepat buru-buru menghubungi polisi dan mencari si Rafli. Yang udah pasti banget lah pelakunya dia, siapa lagi? Orang terakhir kali kan yang keluar kamar si Rafli kepergok sama si Karen adeknya kan. Nah, hal ini menjadi viral juga karena pihak keluarganya langsung nyari si Rafli itu lewat sosial media. Minta bantuan netizen untuk bisa menemui keberadaannya si Rafli. Tahu sendiri kan kekuatan netizen Indonesia tuh kayak apa? Dan berdasarkan info dari netizen juga nih, akhirnya baru diketahui kalau ternyata Ella itu bukan istri pertamanya Rafli. Karena Rafli ini sebelumnya sudah pernah menikah siri dengan seorang wanita lain di Medan. Dimana foto Rafli waktu menikah siri itu dengan istri sebelumnya tersebar viral juga di media sosial. Wah, ini jadi kisah layangan putus, plot twist nggak tuh? Dan sekitar jam 3 sore di hari yang sama, polisi baru datang untuk mengevakuasi. Dari situ jenazah Ella dibawa ke rumah sakit umum daerah Tobali, Bangka Selatan untuk dilakukan visum lebih lanjut. Dimana polisi juga membawa barang bukti dari kamar Ella berupa alat menghisap sabu miliknya si Rafli tuh. Sementara si Rafli ini tuh ternyata balik ke kosannya si Apoy buat mau minta dianteri ke Pangkal Pinang katanya. Cuma Rafli di situ belum cerita kalau sebenarnya dia telah membunuh istrinya Ella. Pokoknya dia minta anterin si Apoy ke Pangkal Pinang aja deh. Dan selama di perjalanan tuh, sesekali Rafli juga masih nyabu. Dan barulah si Rafli ini cerita ke Apoy kalau tadi pagi dia baru membunuh Ella. Apoy waktu itu ya kaget lah, tapi dia nggak berkomentar banyak. Hingga akhirnya mereka itu sampai di kota Koba, Bangka Tengah. Rafli sempat istirahat dan ngejual HP-nya Ella tadi tuh yang dia bawa ke konter HP seharga 11 juta. Soalnya HP-nya tuh kebetulan iPhone 12 Pro Max, jadi masih mahal. Karena hari udah mulai malam, Rafli sama Apoy itu sempat singgah di sebuah rumah makan sambil mikir nih mereka harus kemana ya biar si Rafli ini bisa aman. Sampai besok paginya mereka mutusin untuk sewa mobil aja deh biar gampang bisa kabur kemana-mana gitu. Tapi si pemilik rental nih nggak ngasih, geng. Karena pemilik rental ini tahu berita mereka berdua udah viral di berita sama sosial media. Untungnya ini pemilik rentalnya tahu-tahuan ya update berita, bagus banget nih. Karena memang fotonya Rafli tuh dipajang di mana-mana. Jadi pemilik rentalnya emang enggak sama mukanya. Akhirnya Rafli sama Apoy yang tahu nih kalau mereka udah viral merubah strategi di mana mereka nih mau menuju namanya Desa Mapur yang lumayan sedikit lah penduduknya. Rencananya Rafli bakal nebeng sama truk lepas sawit buat nyebrang ke Palembang. Sementara Apoy niatnya nih mau balik ke kosannya aja lah. Takut kena ciduk juga dia kan kalau nemenin si Rafli. Tapi sebelum sampai balik ke kosannya, Apoy udah keburu ketangkap duluan sama polisi. Dibawalah si Apoy buat diinterogasi. Di situ Apoy cukup kooperatif. Dia tuh ember nih bilang kalau Rafli katanya mau ke Desa Mapur lagi nungguin truk kelapa sawit buat ditebengin. Ya udah, berdasarkan informasi dari Apoy, polisi langsung ngejar si Rafli. Untungnya ternyata Rafli ini belum berangkat. Jadi masih nungguin truk kelapa sawit yang lagi ngangkut-ngangkutin barang gitu kan, dia mau nebeng. Ya otomatis langsung ditangkap juga saat itu. Cuman karena adanya perlawanan dari Rafli, adegannya sempat kayak kejar-kejaran gitu ala-ala film action. Rafli terpaksa ditembak tuh kakinya karena berusaha buat kabur. Setelah ditembak, barulah Rafli dibawa ke kantor polisi. Abis itu juga dites urin yang pastinya positif narkoboy. Dari situ Rafli dan Apoy ditetapkan menjadi tersangka, di mana Rafli itu dijerat pasal 338 KUHP terkait pembunuhan dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sementara si Apoy itu dijerat pasal 221 KUHP dengan ancaman maksimal 9 bulan penjara. Karena memang si Apoy itu dianggap telah melindungi pelaku kejahatan dan mempersulit penyelidikan polisi. Mamam tuh berdua. Tuh makanya gengs, hati-hati lu milih temen ya. Mendingan di mari aja kita temenannya. Bye-bye orangnya yang subscribe di sini. Makanya lo ikutan juga subscribe ya. So itu tadi kasus kriminal yang sebenarnya ini beberapa requestan dari kalian ya. Cuman karena memang belum sempat jadi keundur-kundur terus, baru kali ini kita bahas nggak apa-apa ya. Dimana pelajarannya selainnya hati-hati berarti milih pasangan. Yang dalam kasus ini juga kompleks tuh. Istilahnya nih pasangan baru gak melulu romantis gitu. Yang ternyata ada plot twist. Kalau ternyata si Raffi ini menikahi Ella menjadi istri kedua. Yang mana berarti kan istri pertamanya dizolimin ya. Tapi bisa-bisanya si Raffi nggak terima si Ella cecetan sama mantannya. Lah dia juga begitu. Ngerasa dizolimin padahal dia zolim ke orang lain. Ini berkarma sih jatuhnya. Makanya lu jangan zalim sama orang ya. Kayak kemarin sebenarnya ada yang zalim gitu, tapi ya udah gue mah diemin aja. Soalnya selain malas ribut nih, mental gue cupu, kagak bisa ribut-ribut. Takutnya kalau nggak balas gue nih jadinya ikutan zalim. Kagak dapat cuan, dapat dosa, iya. Gak ngapain. Jadi mau dikatain, mau difitnah, mau diapain, ya udahlah Allah aja yang balas. Sama satu lagi nih, hati-hati lu milih temen. Karena yang di dunia udah gila ini, nggak semua orang itu baik, geng. Banyak banget yang suka iri, dengki, sama gelap hati. Udah busuk aja udah hatinya. Jadi kalau kalian kenalan, itu emang sama siapa aja nggak apa-apa, lu jangan sombong. Tapi kalau yang namanya berteman, ya harus pilih-pilih kalian. Kalau salah pilih temen, nah hancur hidup lu ntar. Ya thank you semuanya ya. Maaf-maaf aja nih kalau ada salah-salah kata. Boleh minta like-nya dan
klik subscribe di bawah kalau belum. Dan sampai jumpa lagi di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum